Praktikum kita hari ini adalah membahas tentang cara setting IP address di Linux Debian. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan instalasi Linux Debian. Nah, saat ini kita akan melakukan konfigurasi untuk pemberian IP address di Linux. Jadi yang harus kalian lakukan adalah sebelum melakukan start ini, silakan klik menu setting. Di sini kita akan menambahkan 2 Ethernet card untuk di Linux kita gitu ya. Jadi pastikan masuk ke setting, kemudian di bagian network kalian pilih yang pertama adalah adapter 1, jangan lupa di checklist. Pilihannya adalah NAT. Kemudian di adapter 2 kalian pilih enable network adapter dan tambahkan adalah host only adapter. Nah, kita akan menambahkan 2 adapter ini di Linux Debian kita. Jadi pastikan ini sudah ditambah. Kemudian silakan klik start di Linux-nya. Nah, ini adalah tampilan halaman login untuk Linux. Jadi, login menggunakan akun username kalian adalah root yang kemarin. Kemudian passwordnya menyesuaikan dengan password yang sudah kalian isi ketika melakukan instalasi Linux Debian. Nah, ini adalah tampilan setelah kita berhasil login menggunakan username root. Jadi, untuk melakukan perubahan IP address di Linux, pastikan kalian login menggunakan username root. Ya, jadi kita ketik ID, nanti akan muncul bahwa kita memiliki ID root. Nah, di Linux sendiri username administrator itu adalah namanya root ya, jadi memiliki hak akses yang penuh. Nah, langkah pertama ketika kita ingin melakukan setting IP di Linux adalah melihat interface yang kita miliki ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah mengetikkan perintah IPA. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bahwa saya memiliki beberapa Ethernet yang ada di sini, gitu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini ada yang namanya LO, kemudian ada NPOS 3, di sini adalah NPOS 3 di Ethernet yang kedua, kemudian NPOS 8 adalah Ethernet yang ketiga. Nah, NPOS 3 ini didapat dari ketika kita tadi menambahkan yang namanya NAT. Kemudian NPOS 3 ini adalah ketika kita menambahkan adapter yang kedua yaitu host only adapter. Ya, jadi saat ini di Linux saya memiliki 2 interface tambahan dan 1 interface loopback atau diri sendiri. Nah, tugas kita hari ini adalah melakukan setting IP address di Linux. Jadi kalau kalian lihat di sini bahwa untuk NPOS 3 itu sudah memiliki IP yaitu 10.0215/24. Nah, itu didapatkan dari Network Address Translation atau IP NAT pada Ether 1. Nah, yang akan kita lakukan adalah melakukan setting IP address untuk NPOS 8 atau yang ETH yang ketiga ini ya. Nah, perintah untuk melihat settingan IP address di Linux sendiri itu ada banyak ya. Kalian bisa menggunakan IPA, munculnya seperti ini, atau bisa menggunakan IP ADDR, sama munculnya seperti itu, atau bisa menggunakan IP ADDR show, ini juga sama, atau bisa menggunakan IP ADDR show nama interface-nya gitu ya. Misalnya saya akan memunculkan, yang saya hanya munculkan adalah show NPOS 3 gitu ya. Berarti saya akan memunculkan IP address untuk Ethernet kedua. Berarti yang saya lakukan adalah NPOS 3. Nah, kalau dilihat di sini yang muncul adalah hanya 1 interface Ethernet saja yaitu Ethernet 2. Jadi kalau kalian lihat di sini yang untuk loopback sama yang NPOS 8 tidak muncul gitu ya, karena kita tulisnya spesifik. Itu adalah perintah-perintah yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pengecekan IP address. Masih ada beberapa perintah lagi, diantaranya adalah ifconfig. Nah, ketika di ifconfig ini tidak muncul, kalian harus melakukan install yang namanya apt-get install nettools. Bisa menggunakan perintah apt-min get install atau langsung apt install, sama saja gitu ya. Apt install nettools. Sama saja bisa seperti ini. Kemudian enter.
Nah, di sini pastikan ketika kalian mengenter ini, kalian wajib memasukkan yang namanya CD Debian-nya, gitu ya. Misalnya ini saya pakai Debian 10. Pastikan masukkan Debian-nya di checklist, jangan lupa, gitu ya. Nah, jadikan ini posisinya terchecklist. Jadi, ketika kita melakukan install, karena ini mengambilnya adalah dari CD-ROM, pastikan ininya kita checklist terlebih dahulu, ya, sehingga ada tanda checklistnya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat perbedaannya tadi adalah command not found hasilnya, gitu ya. Nah, setelah kita install if config, nah ini sudah muncul. Ini itu bisa menggunakan apa lagi? Selain itu bisa menggunakan hostname -i juga bisa, gitu ya. IP-nya itu, tapi ini spesifik memunculkan IP. Selain itu bisa menggunakan IPR atau IP route. Ini juga muncul nantinya, gitu ya. Npos 3 IP-nya 10.020/24 route-nya, gitu ya. Atau bisa menggunakan IP link show, gitu ya. Nah, ini juga sama, gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai perintah Linux untuk melakukan pengecekan IP address. Tapi yang paling umum digunakan adalah IP ADDR. Ini saja, gitu ya. Kalau mau spesifik, IP ADDR show nama interface-nya, misalnya adalah npos 8. Oke, nah ini adalah penjelasan terkait kita melihat IP address kita. Jadi kalau kalian lihat di loopback itu adalah 127.0.0.1, itu adalah IP localhost, gitu ya. Localhost atau loopback di sini disebutnya, gitu ya. LO-nya adalah localhost. Kemudian ada npos 3, kemudian ada npos 8. Nah, di npos 3 sudah ada IP-nya karena kita NAT. Kemudian yang kosong adalah npos 8. Jadi kalau kalian lihat di situ untuk npos 8 itu IP-nya tidak ada. Nah, tugas kita hari ini adalah melakukan setting IP untuk pemberian IP di Linux secara statik di npos 8. Nah, mungkin penamaan Ethernet ini di setiap PC nanti akan berbeda, gitu ya. Tapi pastikan kalian menyesuaikan namanya dengan lihat namanya dulu, gitu ya. Kita cek dulu namanya. Nah, untuk setting IP address di Linux itu adanya di folder etc network interface. Ya. Sorry. Nah, ini dia, ya. Jadi file interface atau file yang akan kita rubah untuk memberikan IP di Linux itu adalah berada pada folder ini, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita berikan perintah untuk mengedit. Nah, saya ulangi di sini. Perintah untuk mengedit di Linux itu bisa banyak, ya. Bisa menggunakan pico. Saya tulis misalnya pico etc network interface. Atau kalian bisa menggunakan tab, ya. Setelah enter sini pencet saja tab, gitu ya. Dia akan auto complete sisanya. Kita enter. Nah, ini munculnya adalah seperti ini, gitu ya. Kemudian saya Ctrl X. Kita tidak simpan ini, kita keluar. Nah, itu menggunakan perintah pico. Nah, saya akan mencoba menggunakan perintah nano kemudian, gitu ya. Nano, gitu ya. Kalian juga bisa menggunakan nano. Nah, ini adalah hasil perintah ketika kita menggunakan nano. Nah, nano itu sama saja bisa kalian gunakan nano atau pico, gitu ya. Jadi perintahnya adalah pico /etc/network/interface. Kenapa settingnya di situ? Karena kita akan memberikan pemberian IP pada interface yang ada pada Linux Debian kita. Nah, hampir sebagian besar Linux itu adanya di folder ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada auto LO, ifs LO, init loopback. Ini adalah untuk yang Ethernet kita yang pertama tadi, yang 0, gitu ya. Kemudian ini ada satu lagi, allow hotplug npos 3, ifs npos 3 init dhcp. Nah, ini adalah untuk yang NAT, gitu ya. Saya kasih notif di sini, ini adalah yang NAT. Untuk yang atas ini, gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, kita akan melakukan setting IP address untuk yang npos 8 berarti, gitu ya. Jadi kalau kalian dilihat di sini, saya tulis saja di atas ya biar tidak bingung. Nah, berarti ini adalah ETH2, gitu ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan ini adalah ETH3. Ya.
Nah, tapi kalau di Linux dia mulainya adalah dari ETH0 gitu ya. Jadi ETH0, ETH1, ETH2 gitu ya. Jadi kalau kita urutkan sebenarnya ini adalah 1, ini 2, ini adalah 3. Jadi kita tambahkan allow, kemudian hotplug endpost 8 gitu ya, karena ETH3-nya itu adalah endpost 8. Bedanya di sini inet static. Jadi kalau kalian lihat perbedaannya, di atas ini adalah DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Kita memberikan IP secara otomatis, tapi bedanya yang kedua ini adalah kita akan memberikan IP secara statik. Nah, di sini patokannya adalah saya akan menambahkan address. Nah, IP address-nya ini menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan kita. Misalnya saya akan contohkan 192.168.46.46. Nah, di sini adalah network-nya. Untuk IP ini gitu ya, network-nya kita pakai /24, berarti kita akan menggunakan 192.168.46.0. Kemudian kita tambahkan netmask-nya. Karena ini IP kelas C, kita tambahkan 255.255.255.0. Kalian bisa menambahkan gateway. Gateway-nya misalnya adalah 192.168.46.1. Nah, perintah ini akan membuat hasil berupa tolong tambahkan IP 192.168.46.46 secara statik pada interface namanya endpost 8. Interface-nya adalah interface gitu ya. Jadi kita akan memberikan perintah tolong tambahkan IP 46.46 dengan gateway 46.1 pada interface endpost 8. Kemudian kalian simpan menggunakan perintah Ctrl X, CTRL plus X bersamaan, kemudian jawab iya gitu ya. Kemudian kalian enter. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita clear dulu. Kita akan melihat IP address-nya apakah sudah berubah atau belum gitu ya. Kita ketikkan IP ADDR lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat bahwa IP endpost 8-nya belum berubah. Mengapa? Karena di Linux setiap perubahan yang berurusan dengan interface IP address itu wajib kita restart terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk merestartnya kalian bisa menggunakan perintah etc init.d networking restart. Ini bisa kalian gunakan, atau kalian bisa menggunakan perintah system ctl restart networking. Sama saja gitu ya. Oke, kita ketikkan perintah lagi IP ADDR. Nah, di sini setelah kita ketikkan IP ADDR, kita sudah melihat bahwa IP address kita sudah berubah menjadi 192.168.46.46 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di endpost 8 yang awalnya tadi tidak ada IP-nya, sekarang IP-nya sudah terisi dengan 192.168.46.46. Nah, ini didapatkan di mana? Didapatkannya dari ketika kita menggunakan perintah pico atau nano tadi ya. Silakan etc network interface. Nah, IP ini sudah berubah karena kita memberikan perintah ini untuk mengisi IP-nya ya. Jadi kalau nanti kalian disuruh diberi tugas untuk memberikan IP address, berarti kalian rubahnya di sini. Misalnya kalian ingin merubah ke berapa? Misalnya ada tugas berubah ke 100, jadi yang harus kalian ke 200 anggap saja gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah simpan lagi yang tadi, kemudian apa yang harus kalian lakukan adalah melakukan restart gitu ya. etc/init.d/networking spasi restart. Ini adalah perintah yang kita gunakan untuk merestart jaringan yang ada pada Linux gitu ya. Silakan di enter, kemudian tunggu sampai restart selesai, kemudian lakukan IP ADDR lagi gitu ya. Kalau seperti ini tidak muncul, kalian bisa menggunakan if up and post 8 gitu ya. Kemudian if up and post 3 gitu ya. Nah, if up sendiri adalah kalau di Windows itu kalian kenal mungkin klik kanan disable dan enable. Jadi kalau kalian terbiasa di Windows untuk melakukan disable dan enable jaringan, di Linux kita kenal dengan perintah if up dan if down. Jadi perintah ketika saya merestart tadi ternyata
Di nPost 8 bacaannya adalah state-nya adalah down. Jadi kalau kalian lihat di atas, state-nya adalah down. Down ini berarti jaringan interface-nya itu belum hidup gitu ya, atau belum terdetek. Jadi yang harus kalian lakukan troubleshooting-nya adalah cukup perintahkan if up nama interface-nya. Ya, jadi saya membuat interface nPost 8. Kemudian kita IP ADDR lagi. Nah, setelah kita IP ADDR, kalian lihat bahwa IP kalian sudah menjadi 192.168.46.200. Oke, nah itu juga sudah selesai. Kita lihat IPR misalnya sudah benar belum? Oke, kita sudah punya itu. Kok dia munculnya 46.1? Iya, karena itu adalah IP gateway-nya yang muncul di situ. Dia kemudian ada 46.0. Itu IP apanya? Itu IP network-nya. Jadi itu bisa hostname min.i tadi. Ini adalah IP kita. Ada dua interface. nPost 3 10.02.15, nPost 8 192.168.46.200. Itu adalah perintah yang kalian gunakan untuk melakukan perubahan IP address di Linux. Jadi, melakukan setting IP address di Linux. Nah, cara yang tadi adalah pemberian IP address secara permanen. Nah, sebenarnya kita bisa mengetikkan langsung perintah untuk mengganti IP address melalui command line ini gitu ya, tetapi bersifat temporary. Jadi kalian bisa menggunakan perintah. Saya contohkan lagi. Kita lihat dengan teliti di sini ada IP ADDR bahwa kita di sini punya IP itu cuma 2. 10.02.15 di nPost 3 dan 192.168.46.200 di nPost 8. Nah, kalau saya mau nambahkan IP address berarti saya akan menambahkan di IP address at 192.168.20.200. Nah, di sini kita berikan subnetnya adalah 24 gitu ya. Kemudian kita pilih interface mana yang ingin kita tambahkan gitu ya. Saya akan tambahkan nPost 8. Ya, jadi saya akan menambahkan IP baru yang tadinya adalah IP-nya hanya 46.200. Saya akan tambahkan, tetapi kali ini saya tidak menggunakan Pico etc network interface, tetapi menggunakan langsung perintah IP address at IP-nya berapa di interface-nya yang keberapa, ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini dengan menggunakan perintah ini kita akan menambahkan IP dan itu akan masuk ke dalam jaringan kita. Tetapi ini bersifat temporary atau sementara. Jadi ketika nanti kita melakukan restart kembali jaringan kita atau network kita, ini IP-nya akan hilang gitu ya. Jadi kita ketikkan lagi perintah IP ADDR. Kita lihat apakah IP 20.200 ini ada atau tidak gitu ya. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita lihat ini saja biar jelas. IP ADDR show nPost 8. Nah, di situ kalau kalian lihat kita sudah punya dua IP. Yang pertama adalah IP yang saya tambahkan secara statik menggunakan Nano etc network interface tadi, itu adalah 46.200. Kemudian saya punya IP satu lagi 192.168.20.200. Ini adalah IP address yang kita tambahkan secara manual atau temporary tadi, gitu ya. Nah, kalau kita mau hapus bagaimana? Sama saja, ketikkan saja perintah IP address del, ya. Kalau tadi adalah add, sekarang kita del 192.168.20.200/24 dev nPost 8. Jadi jika kita ingin menghapus bisa langsung del seperti ini atau kita cukup restart network kita, gitu ya, karena dia bersifat temporary tadi. Ini saya lakukan, saya enter, kemudian IP ADDR. Nah, ini sudah hilang gitu ya. Jadi IP 46.200-nya masih tersisa, sementara IP 20.200-nya sudah hilang. Nah, ini adalah langkah yang harus kalian lakukan ketika ingin melakukan konfigurasi IP address pada Linux. Nah, ini spesifiknya adalah pada Linux Debian. Jadi silakan praktekkan di laptop kalian masing-masing untuk konfigurasi IP address-nya. Ya, jadi
saat ini kita sudah bisa ping ke 192.168.46.200. Nah, kita sudah berhasil memanggil IP address yang ada pada Linux kita. Nah, tugas kita sekarang adalah kalian silakan buka Windows plus R. Ya. Di Windows kalian pastikan arahkan kursornya di Windows kalian. Di sini Windows plus R. Kalian ketikkan perintah ncpa.cpl untuk membuka network connection kalian. Nah, di sini kita akan menghubungkan Windows kita ini agar dapat memanggil Linux Debian kita, gitu ya. Jadi, IP yang ada pada Linux Debian kita adalah 46.200. Nah, tugas kita adalah melakukan pengisian IP yang satu network dengan IP Debian kita. Nah, penghubungnya yang mana? Penghubungnya adalah ini, gitu ya. Virtual Host Only Adapter. Karena tadi kita settingnya nPOS 8 adalah ini, jadi tugas kalian adalah kalian rubah di sini di properties. Kemudian di sini kalian rubah IP-nya adalah yang satu network dengan yang ada pada sini, ya. Karena di situ 46.200, berarti di sini saya settingnya adalah 46.1 misalnya. Nah, yang dimaksud satu network itu adalah kalian melakukan setting IP yang di sininya sama, tetapi yang berbeda hanya di bagian ujungnya saja. Ya, karena kita menggunakan kelas C dan /24. Nah, itu adalah pelajaran IP address, silakan lihat lagi. Nah, di sini kalian bisa isi 2, 3, 4, 5 terserah, gitu ya. Yang penting jangan IP yang sama dengan yang di dalam. Ini adalah 200. Saya setting 46.2, kemudian kita oke. Nah, dari sini dari Windows kita Windows R lagi, kita ping 192.168.46.200. Ya, nah, kalau kalian lihat di sini bahwa saat ini, saya lupa berikan opsi min T. Nah, kalau kalian lihat saat ini dari Windows kita sudah bisa berhasil memanggil IP yang ada pada Linux Debian kita, gitu ya. Jadi pastikan praktikum kalian sampai sini berhasil melakukan ping antara Windows ke dalam Linux, gitu ya, dengan menggunakan Virtual Host Only Adapter. Berarti kalau kalian settingnya di dalam adalah 47.200, berarti yang harus kalian rubah di sini adalah 47.2 misalnya, gitu ya. Silakan dilakukan. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah.